Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya? Iya, Pak. Yang kalimatnya membuat resah banyak orang karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah. Pernyataan Bapak, untuk Bapak ketahui, itu membuat resah banyak orang. Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang. Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya? Iya, Pak. Yang kalimatnya membuat resah banyak orang karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah. Meskipun secara teknis kami bisa pahami maksud Bapak, jadi ketika itu di-encrypt, diserang, dikunci, ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi pernyataan Bapak, untuk Bapak ketahui, itu membuat resah banyak orang. Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang. Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers. Baik, mohon izin Ibu Ketua. Pertama, saya tentu mohon maaf apabila pernyataan itu meresahkan. Memang barangkali di area teknis gitu, Ibu Ketua. Nomor dua, saya ingin menyampaikan melengkapi apa yang disampaikan Pak Sami dan Pak Menteri, bahwa Telkom sebagai mitra dari Kominfo sudah berupaya bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja atau TOR gitu ya. Jadi kita menyiapkan backup secara infrastruktur. Pertama di PDNS 2 dengan kapasitas yang cukup. Jadi kalau tenan itu ukurannya 5.709 VM, backup kita 6.000. Ya, jadi kalau seandainya seluruh tenan merequest backup, maka mesin backup itu cukup. Kemudian kita punya cold storage di Batam, yang kapasitinya adalah 2.000 VM. Dan ini variabel ya, sifatnya license, bisa di-request untuk diperbesar sesuai kebutuhan. Kita menyebutnya PSU Group. Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur mesin backup itu cukup. Kemudian kita sebagai penyedia infrastruktur, mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak Ibu sekalian. Jadi 44 tenan yang memiliki backup, mereka punya tiket untuk merequest di backup. Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan. Terima kasih. Pimpinan boleh itu waktu kepada tenan, apakah memang diumumkan Pak, diberitahukan dari awal bahwa mereka wajib melakukan backup sendiri begitu atau bagaimana Pak? Karena ini menyangkut tata kelola sebetulnya. Terima kasih Pak Sukamta. Jadi kalau kita lihat ini adalah ketentuannya yang kami dan semua tenan harus punya Pak. Jadi ada salah satu itu klausurnya adalah mereka yang, karena tadi kami tidak bisa lihat, tapi kalau tanggung jawab terhadap fasilitas kami harus akui itu ada tanggung jawab kami, tapi terhadap data yang dia backup ya, ini ngomong backup ya Pak ya, jangan kemana-mana dulu. Itu memang harus si tenannya Pak. Itu kita kira. Kalau tadi yang tadi menjelaskan sedikit bahwa memang di enkripsi itu waktu kita kita ada serangan ransomware, kita langsung mutilasi untuk melakukan isolasi Bu. Dan itu tidak tersambungan, tapi memang belum bisa dibuka. Karena memang sukses rate-nya terhadap ransomware itu ya 10% lah. Itu kalau kalau nanti ada tim yang lainnya, karena kita ada hubungannya dengan negara lain, apakah mereka punya kuncinya? Karena kejahatan ransomware adalah kejahatan bersama bagi semua negara yang sudah mulai bertransformasi digital.
Ini kita upayakan, masih kita upayakan, tapi yang tadi tentang kebocoran data, seperti yang disampaikan Pak Yayasan, belum ada indikasi, karena semua memang terkunci, dan kita tidak ada lihat ada transfer data keluar. Itu yang kami pastikan. Contoh yang bisa kita kasihkan bahwa ini backup ini berjalan dengan bagus, contohnya memang imigrasi, walaupun dilakukan oleh imigrasi. Imigrasi menyimpan datanya di tempat kami. Ada datanya, tadi bukan datanya, sistemnya. Tapi ada yang ada beberapa sistem yang lain, dia simpan di tempat lain untuk pengamanannya mereka. Waktu itu kami tawarkan apakah mau di backup, kita sudah backup semuanya yang ada di kita. Namun karena pertimbangan kita belum tahu apakah di PD yang lainnya ini, PDNS yang lainnya ini ada terkena infeksi atau tidak. Hari Jumat kita meeting dengan imigrasi, akhirnya memutuskan di fasilitasnya mereka dulu, Pak. Makanya bisa jalan. Tapi itu adalah bukti bahwa backup yang itu bisa jalan. Tapi itu putusannya bukan di kita, karena bukan di tempat kita lagi, karena tadi kita belum tahu situasinya apa gimana ini. Kan baru diserang, Pak. Kita itu kira-kira gitu, Bu. Boleh pendalaman? Silakan, Pak. Baik. Tadi dari Telkom menyampaikan bahwa backup lebih dari cukup, begitu Pak? Oke. Fasilitas backup. Iya, fasilitas. Tetapi mengapa tidak digunakan? Mengapa tidak digunakan? Padahal fasilitas itu cukup ada. Ya. Jadi tadi Pak, ruangannya ada, tapi si tenannya kan tadi yang harus aktif menyalakukan backup, Pak. Bukan kami yang mengambil datanya. Kamu taruh sini itu. Iya, Semi tenan itu siapa, Pak? Tenan itu? Tenan ada Kementerian Lembaga dan Daerah, Pak. Apa? Ya. 200. Oh, itu tenan istilahnya. 282 instansi tadi, Pak. Pak. 281 apa 2? Bukan. Totalnya ada hampir 600, Bu. Ini gimana data beda-beda semua? Kan maksudnya tadi yang di PDNS 2 emang 282, tapi kan ada PDNS 1 juga, Bu. Totalnya itu 500 berapa? Hampir 600 lah. 577. Ya. Total Kementerian Lembaga dan Daerah yang menggunakan fasilitas kami. Yang kemarin berdampak adalah 282, benar Bu? Baik Ibu, saya menanyakan begini. Kita diskusi, bukan diskusi kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak, ini satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada menteri, di sini ada kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin saya misalnya Panglima Kodam, kayak hanya bicara soal komandan peleton. Tidak, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komandan batalion, komandan brigade. Jadi kalau misalnya backup disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai? Siapa yang harus mengorganisirnya? Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya untuk itu memastikan. Akui saja kalau memang salah. Oh ya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri. Tidak Pak. Yang jawab itu Sebentar, Pak Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak teknis loh Pak. Iya, Bapak nggak langsung jawab yang begitu Pak. Pak Tebiasudin, betul. Sebelumnya itu opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup. Supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata
Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan, Bu. Tua, saya juga mau bertanya. Kalau memang diwajibkan seperti kemarin itu, apakah DRC-nya sudah ready, Pak? Faktanya yang di Batam itu kan cuma 2% yang bisa direcovery katanya. Tadi yang Bapak sampaikan waktu dialog dengan Pak Hinsa tadi 2% kan? Backup ini ukurannya capacity gitu ya. Jumlah yang harus di backup 5.790 VM. Mesin backup kita yang ada di Surabaya juga 6.000 VM. Ya. Kemudian kita punya namanya cold storage Pak kita sebut, jadi bukan PDNS di Batam. Ini extended backup kita, yang ini akan bisa kita expand sesuai kebutuhan. Jadi yang sudah terjadi adalah kita punya 44 tiket untuk permintaan backup. Ya, 44 tenan. Dan itu sudah dilakukan sehingga mereka punya backup baik di Surabaya maupun di Batam. Jadi coba dihitung dari 44 tenan kebutuhannya berapa? Dan yang tersedia berapa? 1.760. Oke. Dari 44 tenan. Ya. Oke. Yang Bapak miliki berapa di tangan untuk bisa membackup fasilitasnya? 5.000 ya, sorry. 5.700 di PM yang ada. Berapa? Mohon izin diulang Bapak. Iya berapa? Yang tadi Bapak bilang fasilitasnya 6.000 VM Pak, 6.000 di Surabaya. Oke, yang 44 itu berapa? Itu 1.700 VM. Ya, kira-kira. artinya apa? Masih ada sisa. Ya, space backup. mengapa tidak dipakai Kalau oleh mereka? Kami menyampaikan bahwa kita menyediakan infrastruktur, facility, kemudian dari Kominfo menyelenggarakan tata kelolanya Bapak. Jadi seperti dijelaskan Pak Semi tadi, memang kita tugas Telkom menerima tiket seandainya ada tenan yang ingin diberikan backup, demikian. Pak Telkom, kalau boleh menjawab informasi yang beredar, kan isu harus dijawab juga Pak ya, bahwa kan kita tahu kalau ransomware itu tidak bisa masuk sendiri, ya, jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Itu satu. Yang kedua, betulkah sudah pernah ada permintaan backup dari Telkom kepada Kominfo? Itu juga yang isu yang beredar dan saya rasa perlu diluruskan karena toh kalau ditutup-tutupi akan terbuka juga. Silakan Pak. Baik, Ibu Ketua, jadi kami akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik. Saya nggak bilang terlibat Pak ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin nggak ngerti, nggak harus terlibat juga, tapi lalai. Ya. Baik, Ibu Ketua, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian, Ibu. Yang kedua, apakah pernah ada permintaan backup dari Telkom kepada Kominfo? Karena kuasa anggaran untuk backup ini ada di Kominfo. Silakan. Jadi terkait dengan backup ini, Ibu Ketua, kami sampaikan bahwa kita menyediakan infrastruktur sesuai dengan KAK, ya, apa tadi? Kerangka acuan kerja atau kita sebut TOR. Jadi di dalam TOR itu disebutkan untuk mesin utama berapa VM, mesin backup berapa VM,
Pertanyaannya bukan itu Pak, pertanyaannya apakah ada Bapak meminta supaya ke Kominfo backup, itu pertanyaan singkat. Itu tidak dalam kerangka kerja kita. Bapak belum pernah minta kan? Belum pernah. Jadi gini Ibu, saya lanjutkan sedikit. Bapak kan tahu yang namanya data itu kan harus ada backup. Ya. Bapak nggak minta supaya di backup. Bapak sebagai penyelenggara pengadaan itu, Bapak kok nggak minta bahwa ini rawan terjadi sesuatu? Kok Bapak kok diam-diam aja? Mohon dijawab Pak. Boleh Pak, tambah, mungkin saya silakan. sedikit pertanyaan Bentar, sambungan, Telkom Bu. mau jawab dulu. Sambungan, Bu. Sambungan, silakan. Karena bicara KAK, jadi apakah di dalam KAK-nya itu sudah termasuk include kalau itu dari pihak yang punya kerjaan itu mewajibkan backup, Pak? Ya, Ketua, sedikit tambahan Ketua. Ini hal yang simpel yang bodoh saja ya. Handphone kita ini setiap beberapa waktu itu pasti otomatis diminta untuk diupdate, di backup datanya di cloud kita. Kok pemerintah memiliki data dengan jumlah triliunan tera tapi tidak ada backup datanya? Monggo Pak dijawab Pak, monggo Pak. Kayaknya di samping kiri Bapak itu lebih apa? Bapak juga boleh jawab loh. Yang samping kanannya, samping kirinya itu, supaya nggak bolak-balik Pak. Baik, mohon izin Ketua, Bapak, saya dari Telkom Sigma kebetulan yang mengelola operasinya. Memang kita mengoperasikan PDNS ini betul dari sisi facility tadi kita mengikuti kerangka acuan kerja. Kemudian untuk sisi operasinya sendiri, pelaksanaannya itu kita juga mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan oleh Kominfo. Sehingga di sana dalam konteks prosedur layanan diatur juga terkait backup itu memang harus ada permintaan. Hal ini memang secara teknis memiliki alasan bahwa sistem backup itu menyesuaikan dengan aplikasinya. Jadi ada yang disebut dengan policy backup yang harusnya ditetapkan oleh pemilik aplikasi. Karena setiap sistem, setiap aplikasi itu memiliki karakteristik datanya yang berbeda-beda. Ada yang harus di backup setiap saat, ada yang di backup sekali sehari. Nah itu yang memang harus ditetapkan oleh pemilik aplikasinya sesuai dengan karakter aplikasinya gitu ya. Karena itu juga untuk bisa kita mengelola resource ini secara efisien. Karena backup itu ibaratnya menggunakan resource yang redundant dengan apa yang digunakan untuk production. Demikian Pak, terima kasih. Jadi itu di dalam kontrak kerja, di dalam lelangnya, itu sudah menyertakan kapasitas untuk backup? Kalau kapasitas sudah ditentukan dari kerangka acuan kerja, jumlahnya berapa, jumlah storage-nya berapa, jumlah license untuk itemnya sudah ada juga berapa. Nah, kalau terkait tadi backupnya itu ngikuti di SOP yang kemudian ditetapkan untuk operasionalisasi dari fasilitas PDNS ini. Demikian. SOP-nya yang bikin Kominfo? Iya, bersama dengan Kominfo. Dan Kominfo tidak mewajibkan atau tidak memberitahukan dari awal, Pak? Untuk yang policy ini kita mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, Pak. Memang backup itu harus ada permintaan tiket yang disampaikan oleh tenan. Apakah betul pernah ada permintaan backup dari Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk data-data KIP atau beasiswa anak sekolah? Karena rupanya tiap ada backup ini kuasa anggarannya di Kominfo. Jadi mereka harus minta izin dari Kominfo terlebih dahulu. Sekali lagi yang disampaikan oleh Pak TBH tadi akan mudah meng-cross check kalau memang ini tidak benar ataupun benar. Karena tinggal kita tanya kepada pemerintah lainnya atau KL-KL lainnya. Backupnya ada oleh tenan, tapi tetap harus koordinasi dengan Kominfo. Jadi tenan bisa mau bikin kalau nggak dapat izin dari Kominfo, tidak bisa. Jadi di sini kita lihat nggak bisa nyalahin langsung kepada harus lewat Kominfo. Gitu. Ada moderatornya. Kalau saya terkait dengan ini ya, kan semua kejadian ini sudah terjadi begitu. Apakah di Kominfo, di BSSN tidak ada early warning system atau deteksi dini? Kalaupun bisa dilakukan, terus kenapa tidak dilakukan gitu? Kasih. Kita dengar klaim di publik bahwa PDNS ini tier 4, Pak.
Apa benar tier 4? Tier 4. Memang benar tier 4. Nah, kalau tier 4 ya, data centernya tier 4, terus backup-nya itu tidak otomatis, semuanya harus redundant, semuanya harus minta, terus dimoderatori oleh Kominfo. Menurut saya absurd, Pak. Itu tier 2, Pak. Kalau tier 4, responnya harus kurang dari 2 jam selesai masalah, Pak. Kalau responnya sampai lebih 5 hari, itu tier 1 aja enggak, Pak. Jadi klaim Anda ini, klaim yang menurut saya agak tidak pas. Klaim sepihak, Pak. Layanannya VVIP, tetapi prakteknya jauh dari VVIP, Pak. Sedikit Bu Ketua ya. Boleh saya jawab, sudah ketemu Pak? Saya tambahkan lagi ya, dari yang sampaikan Pak Sukamta. Memang menjadi janggal ketika ya, karena kalau tadi mau direvisi sama Pak Menteri sih, ya itu solusi saya kira. Menjadi janggal ketika dia tier 4, terus kemudian tidak otomatis. Nah, mungkin perlu dijelaskan pada kita, tier 1 seperti apa, tier 2 seperti apa, yang sampai 4 seperti apa. Apakah jika tier 1 itu nggak wajib backup, kalau tier 4 maka otomatis harus di backup secara otomatis, otomatisnya terus di backup berapa, itu mungkin kami nggak ngerti. Nah, tolong jelaskan juga. Kalau kemudian ternyata tier 4 misal ini, saya nggak tahu terus terang, tier 4 ternyata harus otomatis backup, kemudian Kominfo bikin peraturan optional, ini masalah di tata kelolanya ini. Kalau mestinya mandatori tapi kemudian menjadi optional, ini masalah. Kemudian kita cari, kenapa dulu dibuat optional? Ini misal ya, saya belum tahu tier berapa, ini tier berapa, terus permintaan dari tier berapa tadi itu seperti apa saja. Jika benar ini tier 4 atau tier 3, dan jika tier 3 atau tier 4 itu mewajibkan backup otomatis, ternyata akhirnya kemudian diambil optional, seperti kata Pak Menteri tadi, maka berarti ada kesalahan dalam pengambilan keputusan melakukan backup. Nah, kita cari nanti penyebabnya apa. Tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Menteri, karena rejimnya tidak mau ada double-double anggaran. Kenapa ada anggaran double? Karena memang ketika membuat backup berarti ada biaya dan seterusnya. Saya kira ini nanti mudah-mudahan bisa diurai. Jadi ada Bu, ada permintaan dan semua permintaan sudah dipenuhi Bu. Ada 6 kali permintaan dari tanggal Desember tahun lalu, dari tanggal 17, ini sudah ada 6 dan semuanya dipenuhi Bu. Jadi tidak ada yang tidak dipenuhi. Berarti ini tercover? Rekam ada semua. Bisa betul Telkom, data penerima beasiswa kita bisa Anda kembalikan? Tidak tahu apa yang Bu. Karena kami yang ininya Bu. Kenapa Pak? Telkom nggak akan tahu apa yang itu kan fasilitas Bu. Telkom tidak tahu datanya apa. Tapi betul data dari Kemendikbud bisa dikembalikan. Ini kan tadi kan dikatakan ada beberapa yang bisa di-recover. Kita pengen tahu itu termasuk KL yang bisa di-recover nggak? Jangan nanti pemerintah bilang bisa, ternyata di Telkom tidak. Silakan. Kalau kita lihat untuk Kemendikbud, memang di proses restore yang kita lakukan itu datanya ada. Jadi saat ini masuk dalam proses restore, dan untuk proses restore-nya itu di samping... Maksudnya izin Pak, backup-nya ada? Ada ya backupnya ya? Kemendikbud di catatan kami untuk tenan Kemendikbud itu data ada. Ada backupnya? Ada. Oke, lanjut. Lanjut, clear. Nanti tinggal kita dengar dari Kemendikbud. Ya. Silakan. Memang saat ini kami dalam proses restore. Termasuk nanti dari data yang di restore itu kami lakukan prosedur mengecek apakah data ini tidak terinfeksi atau tidak, dan jika nanti tidak terinfeksi, kami lakukan dengan proses berikutnya untuk melakukan penguatan juga hardening beberapa prosedur security supaya pada saat dinaikkan kembali itu nanti aman, gitu.
Berikutnya, apakah kami boleh menjawab terkait dengan Boleh, tier silakan, 4? Pak. Baik, terkait tier 4. Pak, Bu Ketua, boleh saya nanya? Yap. Oh, tier 4. Saya Ya, pengen Pak dalami Kamta, jawaban saya Bapak kira tadi. itu dijawab dulu ini yang belum selesai. Enggak, ini jawaban, saya pengen mendalami jawaban yang tadi sebelum masuk ke tema berikutnya. Jadi Bapak, kalau saya dengar Bapak yang terkait dengan pengelola, saya nggak tahu siapa ya, tetapi pengelola ini minta kepada tenan untuk recovery file, Pak. Jadi bukan Bapak sendiri yang merecovery dari data-data yang ada di tempat Bapak gitu. Jadi data yang di PDN itu tetap rusak dan tersandi, terenkripsi, katanya begitu. Mana yang benar, Pak? Jadi prosedur recovery yang kita lakukan itu ada 3 kategori, Pak. Pertama, kategori yang backupnya tersedia di sistem backup PDNS, baik itu di Surabaya maupun di Batam. Untuk yang itu, kami membantu tenan untuk melakukan recovery sampai servernya bisa dihidupkan kembali. Dan ini untuk menghidupkan kembali, kita menentukan 2 alternatif data resource yang bisa digunakan. Yang pertama itu di PD1 jika resource-nya masih tersedia di sana, atau di cloud yang kita siapkan untuk sebagai temporer lokasi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan kontak ke masing-masing dikoordinasi bersama Bapak-Bapak di Kominfo, itu mengkontak semua tenan jika mereka memiliki backup di lokasinya masing-masing. Itu juga kita akan bantu melakukan recovery system dengan menyediakan juga infrastruktur yang diperlukan, baik itu menggunakan alternatifnya PD1 atau menggunakan temporary resource yang kita sediakan, gitu. Sedangkan yang ketiga, Pak, izin Pak, ya. Ini pertanyaan itu bukan itu loh Pak, bukan ke sana loh Pak, jauh kali Bapak ke sana. Yang ini dulu dari Ibu Ketua tadi itu loh. Kok jauh kali ke langsung jadi tumpang tindih, kayak undang-undang aja bikin tumpang tindih. Dapat tadi yang saya sudah Pak Surman, tapi itu sekaligus berarti mengkonfirmasi bahwa betul ada. Kalau memang lembaga-lembaga dan institusi yang ada di pusat data sementara nasional ingin membackup, iya harus balik lagi ke Kominfo izinnya gitu. Jadi tolong di sini kita nggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain nggak mau backup gitu. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, begitu ya. Kok masing-masing antara ordinat dan subordinat nggak nyambung dan tidak saling paham. Saya nggak tahu saya. Ya mungkin lebih baik ditutup saja Bu, kita lanjutkan nanti. Iya, percuma kita ya terus saja bulat-bulat begitu. Lalu kembali lagi harus ke sini, prosedurnya ini, kami sudah ada SOP-nya begini, nah, dikerjakan apa tidak, lalu siapa yang mengorganisir, kapan rapatnya dan sebagainya. Hanya seolah-olah dari atas buat konsep seperti ini. Oke, silakan konsepnya seperti ini. Lalu sistem koordinasi, saling cross-check, kontrol, laporan, begitu hampir tidak pernah ada. Padahal ini teknologi tinggi yang waktunya mungkin sepersekian 0,0 sekian second saja.